Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semuanya. Kembali dengan channel Divray. Jadi hari ini kita akan ngebahas mengenai jalur mudik, khususnya untuk jalur Rakomnya. Setelah 2 tahun dari 2019, 2020, 2021 itu kita dilarang mudik atau ada pembatasan saat mudik. Nah, tahun ini di 2022 pembatasan itu masih ada tetapi tidak terlalu ketat seperti dahulu. Kemungkinan akan menyebabkan membludaknya para pemudik yang akan melewati jalur-jalur darat. Kata dari Dishub yang saya dengar dari radio adalah bahwa rata-rata pemudik itu melalui jalur darat menggunakan roda 2 dan roda 4. Ini saya akan ngebahas frekuensi-frekuensi yang umum digunakan oleh para pemudik ya, yang tentunya udah saya pergunakan juga sih sebenarnya bertahun-tahun frekuensi-frekuensi tersebut, dan juga beberapa masukan-masukan dari teman-teman ya yang memang sudah biasa menggunakan frekuensi-frekuensi tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi frekuensi-frekuensi lainnya di dalam video ini nanti ya. Nah, ikutin ya teman-teman terus untuk ilustrasinya. Halo teman-teman, jadi ini adalah mapnya ya, map Pulau Jawa. Jadi tidak semua frekuensi yang akan kami share di sini karena memang ini adalah pengalaman saya selama mudik selama 8 tahun ini ya, menggunakan frekuensi yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Nah, saya sendiri berasal dari Jakarta menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Jadi untuk wilayah-wilayah lainnya saya mohon maaf, mungkin saya belum tahu loh untuk frekuensi-frekuensi yang ada di sana. Mungkin teman-teman bisa bantu komen di bawah ya kalau memang mengetahuinya. Dan jalur yang saya lewati yaitu adalah jalur biasa ya, Cikampek, Cirebon, terus di Tegal, masuk Purwokerto dan masuk ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Untuk wilayah Bandung, Tasik, saat ini saya belum mengetahui frekuensi yang ada. Oke, jadi kita mulai dulu ya teman-teman. Misalnya untuk teman-teman yang akan mudik ke arah Lampung, ini teman-teman bisa menggunakan frekuensi yang ada di sini ya. Nah, ini frekuensi 143.200 atau kita sebut menjadi 320 gitu ya. Nah, ini melingkupi wilayah Jakarta dan Banten, Tangerang. Untuk frekuensi ini memang cukup luas dan bisa dinikmati oleh teman-teman yang ada di Jakarta hingga wilayah Bekasi bagian pantai ya. Jadi di pantai Bekasi ini itu masih bisa menerima frekuensi 320. Jadi teman-teman yang mau ke arah Lampung ini bisa melewati tol arah Merak ya. Jadi ini tol Meraknya ini bisa tercakup oleh frekuensi ini dan ini cukup bagus gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, untuk lingkaran yang kuning ini adalah perkiraan. Jadi tidak fix atau tidak 100% ya. Jadi mungkin ada kurang atau lebihnya ya. Terus buat teman-teman yang ada di Jakarta bisa menggunakan frekuensi ini hingga sampai Bekasi. Nah, di Bekasi teman-teman harus pindah nih frekuensinya, yaitu ke 111 atau frekuensinya PSP, Pesona Suara Pantura. Tapi yang dikenal dengan 111 karena di sini menggunakan frekuensi 110. Nah, di frekuensi 111 ini udah banyak yang menggunakan saat mudik ya, dari 8 tahun lalu dan bahkan terakhir sebelum pandemi. Ini frekuensi sangat ramai banget digunakan oleh breaker-breaker yang memang udah biasa menggunakan frekuensi ini, maupun yang breaker-breaker baru pun banyak yang masuk di sini ya. Termasuk saya sebagai tamu di sini juga diterima dengan baik tanpa harus menggunakan call sign gitu ya. Walaupun saya sebenarnya juga punya call sign orari maupun rapi. Tapi di sini saya tidak menggunakan call sign di 111. Nah, 111 ini mencakupi wilayah dari Jakarta, Bekasi hingga ke Cikampek. Frekuensinya atau modulasi yang kita terima sangat bagus.
Lanjut dari Cikampek itu terus melalui jalur Pantura, jalur biasa ya. Ini tetap bisa diterima dengan baik. Jadi kita bisa komunikasi yang di tol Cipali ya menuju Cirebon maupun yang ada di wilayah jalan biasa atau arteri ya, jalan nasional. Ini bisa diterima, saling komunikasi kita bisa gitu di jalur ini. Hingga nanti sampai di Cirebon. Di Cirebon frekuensi triple one masih bisa diterima, tetapi tidak terlalu kuat karena posisinya si triple one ini untuk RPU-nya berada di Gunung Perahu, di Gunung Tangkuban Perahu maksudnya, yaitu di wilayah Lembang. Dan memang pancarannya luas banget ya dari Cirebon hingga ke Jakarta dan Bekasi. Untuk wilayah Bandung tidak bisa diterima triple one karena kemungkinan ketutupan ini ya, ini ada bukit-bukit di sini. Sehingga kemungkinan tidak bisa terima. Hanya sebagian sampai di KM 88 itu saya pantau masih bisa diterima triple one. Jadi teman-teman yang mau ke arah Bandung setelah melewati KM 88 itu pancaran triple one akan menghilang. Itu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang dari Cirebon menuju ke Tegal hingga Semarang maupun teman-teman yang menuju ke Tegal hingga Purwokerto, kita bisa menggunakan frekuensi ini ya. Jadi setelah dari Cirebon ini kan hilang nih frekuensinya triple one-nya, dan kita harus pindah nih ke frekuensi lainnya, yaitu frekuensi 344 punyanya Rapi Batang. 344 ini bahkan pernah ada yang bisa menerima dari wilayah Bekasi. Jadi benar-benar luar biasa nih pancaran 344. 344 ini titik nolnya ada di Gunung Perahu sekitar Dieng. Dan memang pancarannya itu luas ya, hingga Semarang, Tegal cukup bagus, Purwokerto juga masih bagus diterima, sebagian Wonosobo karena memang dia ada di Wonosobo ya, sehingga pancarannya cukup bagus diterima. Saya terakhir malah bisa menerima pancaran 344 itu dari Kebumen maupun Kutoarjo, Purworejo. Tetapi saya lingkaran di sini adalah lingkaran untuk perkiraan aja ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita dari Cirebon, kita usahakan pindah ke frekuensi 344 ini yang punyanya Rapi Batang. Nah, di sini teman-teman juga nggak usah khawatir mengenai call sign. Teman-teman bisa bilang CA atau simpatisan. Rata-rata di 344 ini orangnya welcome, sehingga tidak perlu takut diusir atau dibully ya. Nah, ini yang saya sampaikan di sini adalah frekuensi-frekuensi yang memang sudah saya kenal orang-orangnya. Walaupun secara pribadi saya tidak kenal, tapi kebiasaan mereka menerima tamu dan lain-lain masih oke gitu ya. Selanjutnya nih teman-teman yang mau ke Tegal masih bisa menggunakan frekuensi ini hingga ke Purwokerto gitu ya. Ke Semarang cukup menggunakan 344 udah cukup ya. Jadi dari teman-teman yang ada di sekitar sini bisa menggunakan frekuensi 344. Selanjutnya buat teman-teman yang mau ngarah Purwokerto di sini ya, frekuensi 344 mungkin ada sedikit terhambat karena banyak gunung ya. Nah, kita bisa menggunakan frekuensi Banjarnegara atau Purbalingga gitu ya. Di Purbalingga itu ada RPU yang cukup kuat juga, itu bisa kita gunakan dan orangnya juga sangat welcome. Dan ini masih di frekuensinya band-bandnya rapi, yaitu 264 MHz. Ini titik nolnya ada di sekitar Gunung Slamet sih infonya ya. Cuma saya kurang tahu di mananya, tapi pancarannya memang bisa sewilayah Kebumen, Purwokerto, sebagian Banjarnegara, Wonosobo juga bisa diterima. Jadi teman-teman bisa pindah ke sini untuk komunikasi dengan teman-teman lainnya yang memang di jalur mudik yang sama. Terus dari 264 ini oh ya teman-teman, di 264 ini pancarannya memang tidak terlalu luas ya gitu. Hanya menurut saya dari gambaran hanya seperti ini ya. Karena di Kebumen sendiri itu bisa diterima tapi tidak terlalu kuat. Selanjutnya ada frekuensi yang bisa dibilang cukup kuat, yaitu punyanya Lintas Batas. Nah, di sini saya kenal sama ownersnya, yaitu Om Frankie. Lintas Batas itu frekuensi ada di 334 gitu ya. Terakhir sih frekuensi ini sempat off. Mudah-mudahan sih nanti di lebaran ini atau di jalur mudik ini mudah-mudahan sudah kembali normal ya. Nah, di frekuensi ini
meliputi wilayah Kebumen, Kutoarjo, Purworejo hingga Wates tentunya ya. Terus kota Jogja sebagian nih. Sebagian kota Yogyakarta. Untuk Solo kayaknya nggak bisa terima gitu ya. Nah ini buat teman-teman yang dari Purwokerto, Kutoarjo terus menghilang frekuensinya, bisa pindah ke 344 untuk komunikasi dengan teman-teman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Oke, jadi teman-teman ini adalah jalur utara ya, melalui tol Cipali hingga ke Tegal Semarang maupun ke Jawa Tengah ya, menuju ke Yogyakarta. Ini frekuensi seperti ini, dan ini saya udah sering pakai, jadi apa yang saya sharing mudah-mudahan berguna ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan frekuensi yang ada di wilayah selatan seperti Bandung, Tasik gitu ya, masuk ke selatan sini. Nah ini saya belum pernah pakai di daerah sini ya, jadi saya belum tahu. Silakan teman-teman yang mengetahui silakan komen di sini ya, mungkin frekuensi atau RPU mana saja yang bisa digunakan. Nah dari sini teman-teman bisa simpan ya frekuensi-frekuensi yang di sini, karena di description saya catat juga dupleknya. Mudah-mudahan nanti berguna. Terus buat teman-teman yang sudah menjadi anggota Orari maupun Rapi ya, teman-teman bisa menggunakan seperti, oh ya satu lagi nih ternyata yang kelupaan, yaitu frekuensi 204. Jadi kalau teman-teman yang ada di wilayah mau ke arah Pelabuhan Ratu, Bekasi ya, sebagian Bandung gitu ya, pada Larang, ini bisa menggunakan 204. RPU-nya itu ada di Gunung Putri sekitar Cianjur. Dan ini orang-orangnya juga oke ya, jadi agak terbuka. Nah ada frekuensi lainnya yang memang jarang digunakan untuk mudik, jadi saya tidak tampilkan di sini. Tapi buat anggota ya Rapi ya maupun Orari itu bisa menggunakan frekuensi internal mereka. Contoh untuk Rapi nasional itu ada 202. Jadi cara bacanya adalah 202, 204, 206 dan 208, dan dengan dupleknya itu 1500. Jadi teman-teman harus simpen nih frekuensi ini, karena dimanapun nanti di Indonesia frekuensi ini tetap sama, jadi nggak usah bikin-bikin atau save-save ulang, cukup pakai ini aja, sama semua di seluruh Indonesia. Untuk frekuensi 204 dan 206 itu sekitar Jawa Tengah sebenarnya ada, cuma saya nggak tampilkan di sini karena beberapa kali masuk teman-teman di 206 ya kurang welcome sih ya buat pemudik. Mudah-mudahan sih tahun ini lebih welcome ya, walaupun mereka CA gitu. Terus untuk yang di Orari bagaimana? Orari sebenarnya repeaternya cukup banyak ya, dari 662, 664, 666 atau triple six, 668 itu hampir sama semua karena seragam. Nah, jadi Rapi dan Orari ini sudah memiliki frekuensi seragam, dan ini bisa teman-teman save ya. Jadi kalau misalnya kita ada di suatu daerah, silakan aja masuk ke frekuensi-frekuensi yang memang sudah fix dimanapun berada. Terus bagaimana kalau misalnya dalam keadaan darurat ya? Nah, ada frekuensi lokalan atau frekuensi direct. Ini kita bisa menggunakan frekuensi 140.0000 sampai 143.600. Jadi frekuensi kolongan sampai ke frekuensi Rapi itu banyak banget yang direct atau lokalan. Jadi kalau misalnya teman-teman kehabisan bensin atau butuh bantuan puskesmas dan lain-lain selain lewat WhatsApp, mungkin teman-teman di lokalan atau di direct ini, baik anggota Rapi maupun bukan, itu bisa membantu teman-teman gitu ya di frekuensi ini. Silakan aja di searching frekuensi dari 100 ini ya, atau kosong menuju ke 360 atau frekuensi punyanya Rapi. Demikian teman-teman ya untuk informasi jalur mudik, frekuensi jalur mudik ya. Kalau memang ada kekurangan silahkan komen di bawah, atau ingin menambahkan juga tidak apa-apa. Jadi mudah-mudahan ini lengkap, bisa berguna buat teman-teman yang ingin menggunakan frekuensi-frekuensi yang ada di jalur di Pulau Jawa. Nah untuk Jawa Timur saya minta maaf karena belum pernah ke arah sana, jadi saya tidak bisa tampilkan, takutnya salah gitu ya. Terus jangan lupa juga utamakan keselamatan teman-teman. Jadi walaupun kita ngebreak saat di jalan, utamakan keselamatan. Jadi jangan sampai konsentrasi kita terganggu dengan kita ngebreak di jalan gitu ya. Terus usahakan juga untuk teman-teman yang sudah menjadi anggota Rapi maupun Orari
ya kalau bisa di kendaraannya ditempelin stiker, jadi kita tahu pas ketemu di jalan atau kita papasan atau lagi di rest area. Karena salah sama anggota biasanya adalah keluarga. Begitu juga yang bukan breaker-breaker biasa gitu ya, tanpa call sign juga sama ya, tetap keluarga kita. Yang penting kita saling bantu, kerjasama, dan secara kekeluargaan. Oke, itu dulu ya teman-teman, mudah-mudahan berguna yang apa yang kami sampaikan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ada tambahan silahkan ditambahkan di kolom komentar, dan mudah-mudahan frekuensi ini tidak ada perubahan nih gitu ya. Karena hampir beberapa kali memang ada perubahan, seperti di 264 itu tadinya 2 berapa gitu ya. Itu berubah menjadi frekuensi saat ini ya. Oke teman-teman, selamat mudik ya buat teman-teman yang akan mudik, dan mudah-mudahan kembali lagi ke Jakarta dengan sehat walafiat. Doa saya bersama teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa ya bagi yang belum subscribe untuk subscribe. Dan selamat kembali datang di Jakarta kembali setelah mudik nanti. Mudah-mudahan mudiknya membawa bahagia bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat.